Ada peribahasa yang mengatakan, "Lu jual, gue beli." Nah, kali ini Ahok jual, kejaksaan beli. Pada kasus Pertamina, bongkar-bongkaran. Siapa yang akan terbongkar? Kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita dalam berargumentasi, berolah nalar, agar supaya apa yang kita diskusikan itu bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, hari ini kabarnya Pak Ahok dipanggil Kejagung, ya, Kejaksaan Agung untuk ya diperiksa ya, terkait dengan tawaran Pak Ahok yang siap untuk memberikan data-data atau membongkar kasus ya guritanya Pertamina. Nah, kira-kira bagaimana kita menanggapi tentang aksi jual beli ya, dalam bahasa bukan partai politik ya, tentu bukan dalam artian yang sebenarnya. Ya, setidaknya Pak Ahok ingin menyampaikan bahwa dia memiliki data-data men-challenge kejaksaan untuk memanggil dirinya sehingga kejaksaan ya tidak mau merasa dipandang mengabaikan itu karena munculnya kesan yang akan ada yaitu bahwa kejaksaan tidak mau ya memberantas korupsi di tubuh Pertamina. Nah, mari kita lihat realitas politik yang terkait dengan persoalan korupsi. Sejauh mana kemudian persoalan korupsi ini mampu dibongkar? Mari kita lihat dalam analogi atau perspektif yang disebut dengan problem gunung es, ya, bahwa di permukaan itu kelihatan sedikit, tetapi di bawah begitu banyak, ya, begitu besar kawah atau gugusan gunung yang tak terlihat. Nah, mampukah dengan kolaborasi antara data-data Pak Ahok dengan data-data Kejagung itu akan membongkar ya gunung es, fenomena korupsi gunung es, dan apa dampak atau katakanlah impact harga yang harus dibayar oleh negara. Kalau kita bicara tentang persoalan pemberantasan korupsi, ya, yang bicara tentang persoalan korupsi dan belitannya dengan persoalan politisi, maka sebenarnya kita perlu melihat bahwa realitas ya, upaya untuk pemberantasan korupsi itu selalu akan memenuhi sebuah mekanisme yang kita sebut dengan mekanisme tebang pilih. Ya, ada argumen-argumen yang mengatakan bahwa sebaiknya ya, yudikatif atau lembaga hukum negara, siapapun itu, KPK, ya, kejaksaan, maupun juga kepolisian serta yang lain-lain yang terkait dengan persoalan pemberantasan korupsi ini tidak melakukan tebang pilih, artinya semua ditebang. Ini juga dalam konteks kehidupan bernegara, realitas bernegara, sebenarnya bukanlah konsep yang juga terlalu baik ya, artinya normatif idealnya demikian, tetapi kalau kita bicara tentang kelangsungan sebuah bangsa ini lain soal. Mengapa? Ketika kita berbicara tentang misalkan dalam sistem ya anatomi tubuh ya dalam konteks penyakit diabetik, misalkan diabetes di mana ada kebusukan di jari-jari kaki dan sebagainya, ya itu tidak semuanya akan ditebang ya operasi ya, dipotong dan sebagainya. Ya, dia bahkan ada yang sistemnya dibiarkan secara uh, alami untuk kemudian dia gugur dengan sendirinya. Tetapi ada yang kemudian by design itu dirancang dipotong untuk menghambat terus terusnya. Walaupun kemudian kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang lain sudah terkena, ya, tapi diupayakan agar supaya bisa kemudian tumbuh. Ada pepatah dari timur yang mengatakan bahwa kalau pohon itu masih bergetah, jangan ditebang ya, karena itu kemungkinannya bisa dia tumbuh kembali dan sehat. Begitu juga dalam bicara tentang pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Sekalipun Ahok membawa data segudang dan sebagainya, sekarang negara kalau benar ada data-data korupsi yang berjamaah, negara juga sedang tersandera, negara juga sedang berhadapan dengan satu kemungkinan ya bisa fail, ya bisa gagal, ya bisa hancur ya. Karena apa? Itu menyangkut tentang gurita-gurita korupsi. Ya, karena itu memang mekanisme tebang pilih itu menjadi sesuatu yang penting. Ditebang satu dan diberikan satu echo gema yang mengatakan bahwa hati-hati ya pohon berikutnya akan ditebang kalau kemudian tidak melakukan
upaya-upaya untuk berbenah ya. Dan hal itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Baiki dirimu, benahi dirimu, kalau tidak ya kami sikat seperti itu. Nah, itu sebenarnya sebuah peringatan, bukan berarti bahwa korupsi itu tidak teridentifikasi. Semua korupsi-korupsi itu ada di kantong pemerintah, ada di kantong presiden. Ya, tetapi ada semacam bargaining position, nilai tawar untuk mengatakan bahwa oke, kita tahu Anda keliru, mari kita perbaiki dan jangan lakukan lagi korupsi-korupsi seperti itu. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini ya dianggap sebagai sesuatu yang melawan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang yang namanya manusia, ada proses politik, ada uang yang dipertaruhkan, saya kira korupsi itu dalam bentuk dan katakanlah bervariasi, ya itu akan selalu terjadi. Tinggal kita berbicara tentang persoalan margin error. Ya, negara manapun dengan pendekatan yang luar biasa pun, ya bahkan dengan penerapan hukum mati pun itu tidak bebas dari korupsi, ya. Nah, jadi dalam konteks lu jual gue beli, Ahok jual gue kejaksaan beli, ya silakan saja berproses seperti itu. Tetapi saya tidak yakin bahwa pada satu tahapan tertentu, pada level tertentu akan terjadi proses disikat semua, ya. Walaupun sudah tahu bahwa ini ke sini, ke sana, ke sini, itu akan ditimbang, ya, dipilih sedemikian rupa efek positifnya sejauh mana, efek destruktifnya atau efek negatifnya itu akan berdampak seperti apa. Sebab sekali lagi negara dalam upaya pembongkaran kasus-kasus korupsi itu juga berhitung. Jangan sampai negara ini kolaps, ya. Jangan sampai kemudian pemimpin-pemimpin negara ya, dan elit-elit yang katakanlah elit-elit kunci terkena juga begitu loh. Dan ini akan menjadi sebuah dinamika perselingkuhan hukum kembali akan dikedepankan. Ya, bagaimana bargaining position, bargaining kasus, bargaining ya persoalan-persoalan korupsi itu akan semakin terjadi ya arus komunikasi belakang layar. Dan menurut saya itu ideal yang terjadi ya. Sebersih-bersihnya apapun pemerintah selalu paham benar bahwa ada yang tidak bisa diganggu. Ya, tetapi diberitahu bahwa jangan berbuat lagi. Nah, itulah yang kemudian pendekatan yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo ya, bahwa ada data loh, ini ada dikantongi di BUMN mana A, B, C, D, itu semua ada data koruptor-koruptor. Cuma akan ada analisis ya, ini analisis bicara tentang uh, nilai manfaat dan nilai potensi destruktif ya, kehancuran sebuah negara itu juga diperhitungkan. Semakin besar kita menyasar orang lain itu dihitung ya. Apakah kalau kita sentuh ya pemimpin negara ini, elit yang ini, kemudian Indonesia akan jauh lebih baik atau justru diambang kehancuran ya, sehingga pada akhirnya proses ya pemberantasan korupsi itu akan berubah lebih baik pada konteks proses pencegahan korupsi ya daripada persoalan kuratif ya. Bagaimana persoalan bereaksi terhadap kasus korupsi yang terjadi, tetapi tidak melakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan jangan sampai korupsi-korupsi, mega korupsi itu terjadi. Ya, inilah yang kemudian perlu kita sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ahok atau siapapun yang tahu tentang persoalan gurita, ya, kasus korupsi di Pertamina itu tidak banyak membawa arti apa-apa. Ya, semuanya itu sebenarnya jauh sebelum Pak Ahok mau menyampaikan, pemerintah dengan intel-intelnya itu punya data yang jauh lebih kaya daripada Pak Ahok ya. Hanya kita mau lihat ini dinamika politik seperti ini, tembakannya Pak Ahok itu mau kemana itu kan politis sekali ya. Karena sekali lagi kita sudah tahu bahwa beliau adalah mantan komut, ya orang yang sebenarnya sudah tahu dari dulu, yang punya tanggung jawab untuk ini, tapi beliau sudah mundur dan kemudian maju kembali ketika kejaksaan kemudian mulai mengeluarkan ya senjata pamungkas untuk membidik orang-orang tertentu di dalam konteks kasus korupsi yang mega korupsi sehingga masuk dalam daftaran kedua dalam liga korupsi ya. Nah, inilah teman-teman menariknya kita untuk bicarakan persoalan ini lebih jauh lagi, memandang sebuah negara itu ya tidak seperti gagasan-gagasan yang sifatnya positivistik ya. Artinya gagasan-gagasan apa adanya, ideal, normatif. Ya, dia harus melampaui apa yang disebut dengan post-positivistik ya, bahwa pertimbangan-pertimbangannya bukan ideal normatif saja, tetapi sesuatu yang melampaui itu semua ya.
sekali lagi bahwa presiden akan berhitung ya sejauh mana dampak itu, bahkan kepada orang-orang lingkar terdekat, bahkan pada dirinya. Itu semua juga ya, presiden manapun akan berhitung secara kalkulasi seperti itu ya. Dan yang paling menjadi perhitungan itu apakah negara tersandera dengan upaya niat baik tetapi bisa berdampak tidak baik. Ini dia catatan bukan partai politik pada segmen ya, Ahok jual, Kejaksaan beli, bukan partai politik.